Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal persiapan KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas soal persiapan KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP. Oke adik-adik, kali ini kita bahas beberapa soal yang materinya termasuk ke dalam kisi-kisi soal KSN IPA SMP. Oke, yang pertama ini tentang kemagnetan ya adik-adik. Ini berkaitan dengan gaya Lorentz dan kuat medan magnet. Oke adik-adik, kita lihat soalnya. Sebuah benda bermuatan listrik bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Oke adik-adik, ini kita ketahui ya. Diketahui kecepatan 4 meter per sekon. Di dalam medan magnet 0,25 Tesla ya. Kuat medan magnet itu B ya, induksi magnet ya, yaitu 0,25 Tesla. Jika kecepatan benda membentuk sudut 30 derajat terhadap medan magnet, berarti theta, sudut itu theta ya Dedek, 30 derajat. Dan besarnya gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 8 kali 10 pangkat negatif 6. Ini F, yaitu gaya 8 kali 10 pangkat negatif 6 Newton. Maka pertanyaannya, besar muatan listrik benda tersebut adalah apakah 2 mikrokolom? Oke adik-adik, ini mikro ya adik-adik. Ini MC ini artinya mikrokolom. Oke adik-adik harus tahu ya, 1 kolom itu adalah 10 pangkat 6 mikrokolom. Oke adik-adik, kebalikannya kalau mikrokolom ke kolom ya, 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Ya, jadi mikro itu 10 pangkat 6 ya adik-adik. Oke adik-adik, apakah 2 mikrokolom atau 4 atau 8 atau 16? Oke, kita lihat ya rumus yang kita gunakan, yaitu sebelumnya pertanyaan soal yaitu besarnya muatan. Berarti yang ditanya adalah Q ya adik-adik. Berapa besarnya Q? Oke adik-adik, rumusnya kita tahu bahwa F sama dengan rumusnya adalah Q kali V kali B kali sin theta. Ya, ini bisa saja alfa pun tak masalah ya adik-adik. Ini adalah simbol dari sudut. Oke adik-adik, kita masukkan ya. F-nya 8 kali 10 pangkat negatif 6. Q ini yang ditanya ya adik-adik, muatan, besar muatan. V kecepatan 4 ya, dari sini. B adalah medan magnet 0,25. Sin theta-nya 30 derajat. Oke adik-adik. Oke adik-adik, nilai sin 30 ini yaitu 1/2. Oke adik-adik. Untuk sudut yang lain bagaimana? 45, 60. Ini sudah pernah kami bahas pada video sebelumnya, yaitu pembahasan soal KSN tentang usaha. Bagi adik-adik yang ingin tahu berapa nilai sin sudut 30, 45 dan variasi sudut-sudut yang lain, adik-adik bisa lihat videonya, yaitu pembahasan soal KSN tentang usaha seperti yang di pojok kanan atas. Adik-adik bisa lihat dengan cara mengklik pojok kanan atas. Oke adik-adik, kita langsung saja ya adik-adik, masukkan angkanya 8 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan Q kali 4. 0,25 ini kan sama dengan 1/4 adik-adik. 1/4, jadi kita buat 1/4 saja. Sin 30 setengah. Oke, ini bisa kita coret ya, 4 dengan 4 ya, sehingga hasilnya, oke, ini tetap 8 kali 10 pangkat negatif 6. Ini Q kali setengah, jadi setengah Q. Oke, adik-adik, setengah ini tadi dari nilai sin 30 ya. Nanti kalau nilai sudut lain adik-adik bisa lihat di video kami sebelumnya yang tentang usaha ya. Oke, ini kita kali silang ya adik-adik. Oke, sehingga
1 Q atau Q sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 6 dikali 2. Oke, 8 kali 2 16. 16 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb. Ini satuan internasional dari muatan listrik. Oke adik-adik, ini kita jadikan mikrocoulomb ya, karena opsinya semuanya mikrocoulomb. Oke, caranya yaitu 1 coulomb sama dengan 10 pangkat 6 mikrocoulomb. Jadi 16 kali 10 minus 6 dikali lagi 10 pangkat 6. Karena 1 coulomb 10 pangkat 6 mikrocoulomb. Jadi ini jadi mikrocoulomb. Oke, 10 pangkat min 6 dengan plus 6 habis ya. Ini 10 pangkat 0 hasilnya 1 ya. Jadi 16 mikrocoulomb. Jadi besarnya muatan listrik benda tersebut adalah 16 mikrocoulomb. Jawabannya D. Seperti itu adik-adik. Adik-adik, kita langsung lihat soal yang kedua. Sebuah benda bermasa 2000 gram meluncur pada bidang kasar. Jika kecepatannya berkurang dari 10 menjadi 5 dengan menempuh lintasan sepanjang 25 meter, maka pertanyaannya berapakah gaya gesek? Oke adik-adik, kalau meluncur berarti dia tidak diberi gaya ya. Tidak diberi gaya luar, berarti anggap saja bendanya seperti ini. Bidang ini kasar. Dia meluncur ya. Dari kecepatannya berkurang dari 10 meter per sekon menjadi di sini dia 5 meter per sekon. Oke, ini kecepatan pertama, ini kecepatan kedua. Oke adik-adik, kemudian jarak tempuh ini adalah 25 meter. Oke, pertanyaannya berapakah gaya? Jika benda ini masanya 2000 gram, ya masanya 2000 gram itu kita jadikan kilogram ya adik-adik, 2 kilogram. Jadi ini 2 kilogram masanya. Oke adik-adik, kita lihat ya pertanyaan soal ya. Yang ditanya adalah gaya gesek. Oke adik-adik, satu-satunya gaya yang menyebabkan benda ini terhenti yaitu gaya gesek ya. Oke, adik-adik, kita cari gaya geseknya ya. Sebelumnya kita bisa bantuan dengan rumus usaha ya. W sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat. Kita masukkan angkanya setengah, masanya 2 kg, kecepatan kedua kan 5, setengah masanya 2 kg, kecepatan pertama 10, sehingga ini 2 dicoret ya adik-adik, habis. Jadi 25 kurang 100 ya, hasilnya minus 75 joule. Ini minus menandakan usahanya usaha negatif ya. Oke adik-adik, kita kan dapat perpindahan benda tadi. Dari perpindahan ini kita bisa cari gaya ya. Dimana kan usaha adalah gaya kali perpindahan. Oke. Oke adik-adik, kita masukkan di sini 75 ya, negatifnya dihilangkan saja. Ini F, S-nya 25, sehingga besarnya gayanya adalah 75 dibagi 25, hasilnya 3 Newton. Seperti itu adik-adik. Tapi adik-adik, kita bisa gunakan hukum 2 Newton ya adik-adik, yaitu dimana F sama dengan M kali A ya. Oke, dimana M-nya itu yaitu sebesar 2 kg. Percepatannya kita cari dengan menggunakan rumus GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Masukkan VT-nya kecepatan akhir yaitu 5, V0 kecepatan awal yaitu 10. Percepatannya kita cari dulu ya adik-adik, jaraknya 25. Ini 25, ini 100, ini 50A. Sehingga 25 kurang 100 sama dengan 50A. Oke, ini minus 75 sama dengan 50A. Sehingga A minus 75 bagi 50. Sama-sama bagi 25, jadi min 3/2. Masukkan ke sini adik-adik.
min 3/2. Jadi gayanya negatif 3 Newton. Gaya yang negatif ini menandakan dia berlawanan arah dengan gerak benda ya. Jadi diperlambat ya. Jadi gaya inilah yang timbul ya, yaitu sebesar 3 Newton. Jadi jawabannya sama, nilainya 3 Newton. Oke adik-adik, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu seutas kawat yang dialiri arus listrik sebesar 1,5 ampere. Berarti ini diketahui kuat arus listrik 1,5 ampere selama 30 sekon. Berarti waktunya 30 sekon atau 30 detik. Jumlah muatan listrik yang mengalir pada kawat adalah, ditanya Q. Q kan muatan listrik adik-adik. Oke, maka kita gunakan rumus hubungan muatan listrik dengan kuat arus, yaitu I sama dengan Q bagi T. Karena yang ditanya Q, maka ini kali ya, I kali T. Oke adik-adik, ini sangat gampang sekali adik-adik. 1,5 kali 30. 1,5 kali 30 ini 45. Satuannya adalah kolom. Oke, jadi besarnya muatan listrik yang mengalir pada kawat adalah 45 kolom. Jawabannya D. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan KSN, Kompetisi Sains Nasional IPA SMP. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.